Siapa sangka warga Jawa Tengah kini lebih respect ke Kades Hoho ketimbang gubernurnya sendiri. Publik kecewa berat setelah video Ahmad Lutfi gubernur Jateng beredar diduga mengejek Deddy Mulyadi dengan narasi yang enggak pantas sama sekali. Padahal Deddy Mulyadi justru sering dieluk-elukan karena dekat dengan rakyatnya. Warga malah bilang Kades Hoho aja lebih layak jadi gubernur. Kalau kamu sendiri setuju nggak kalau pemimpin harus bisa jaga etika dan contohin respect? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gubernur Goteng. Gubernur Goteng kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Goteng. Gubernur Goteng itu orang yang merakyat kencing aja di pinggir jalan. Jare Gubernur Jawa Barat, Gubernur konten, tapi lihat pembangunannya sangat luar biasa. Tapi Jawa Tengah punya gubernur yang katanya paling ngopeni Jawa Tengah. Delok matamu dalam provinsi daerah Kabupaten Blora, dalane koyok gatel. Lagi viral guys, kayak wong senengane ya mau nyindir pak arbu ora njaluk maaf-maafan. Oh alah senengane kok nyindir kerja nyata pak, mending nyombori sapi ini untuk gawe kerja nyata pak, meskipun konten nggak apa-apa, yang penting makmur rakyatnya Jawa Barat ya. Greget bilang ini pidi-pidi sampean muga wilayah sing dipimpin sampean ya iso maju pak ya. Wis jangan nyindir pak, waya lebaran bermaaf-maafan. Wahai Ahmad Lutfi, Anda sudah berkali-kali nyinyir, Anda sudah berkali-kali mengomentari hal-hal yang tidak perlu Anda lakukan. Pernyataan Anda yang sekarang sedang rame ini, itu saya yakin dikhususkan kepada Gubernur Jawa Barat. Dulu Anda pernah nyentil Gubernur Jawa Barat, Anda dihujat habis-habisan oleh seluruh warga, bukan hanya warga Jawa Barat, bahkan warga Jawa Tengah itu sendiri menghujat Anda. Sekarang Anda berulah lagi, maka jangan salahkan, Anda akan semakin dihujat dan akan berakibat Anda semakin terpojok. Ingat itu, saya yakin, dan buktikan sendiri, dan tunggu saja apa yang akan Anda rasakan. Kalau memang Anda tidak mau dibanding-bandingkan dengan gubernur yang lain, apalagi dengan gubernur kami, Gubernur Jawa Barat, dengan Bapak Deddy Mulyadi, ya buktikan dengan hasil kerja yang lebih nyata. Kenapa? Karena masyarakat sekarang itu bukan butuh pemimpin yang gaya-gaya pemimpin seperti Anda. Masyarakat sudah tidak percaya dengan gaya kepemimpinan seperti karakter Ahmad Lutfi. Sudah bosan dan sudah sangat muak dengan gaya pemimpin seperti itu. Masyarakat itu sekarang butuh pemimpin yang lebih dirasa langsung oleh masyarakatnya, baik kedekatannya ataupun dari segi perhatian dan lain-lainnya. Maka yang dilakukan pada Deddy Mulyadi itu dengan gaya seperti itu, mau tidak mau dan suka tidak suka, masyarakat akan lebih menyukai gaya pemimpin yang seperti ini. Bagaimana kalau menurut kalian, setuju atau tidak? Menurut netizen silahkan komentar ya. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa. Maaf ya Pak, sebelumnya Pak ngapunten ya Pak maaf ya Pak sebelumnya Bapak bilang sekali-sekali datanglah ke kampung tanpa membawa media sosial gitu, sekali-sekali bertegur sapa sama warga, jangan memamerkan segala sesuatunya dengan menggunakan birokrasi. Pak maaf Pak ya, Gubernur Provinsi Jawa Barat turun ke kampung Pak, ada hasilnya ya Pak ya, ada hasilnya. Apapun yang dilaporkan sama warganya didengarkan, diselesaikan, bukannya tutup mulut alias tidur, bukan Pak ya. Gubernur Provinsi Jawa Barat Pak, walaupun bawa kamera kemana-mana Pak ya, itu semuanya terselesaikan. Nanti datang berkunjung ke daerah, ada yang ngomong
Pak begini diselesaikan Pak, ya. Bapak maaf, sekarang eranya digital Pak, ya. Semuanya apa-apa itu pakai media sosial. Pak lapor jalan rusak, media sosial yang bergerak Pak. Kalau nungguin lo cuma ngoceh doang tanpa media sosial Pak, nggak akan didengerin, ya. Bapak lihat aja hasilnya, Gubernur Provinsi Jawa Barat ngonten tapi semuanya ada hasilnya. Lah Bapak, kalau Bapak pengen ngonten juga silakan Pak, monggo Pak, dengan senang hati Pak. Justru itu yang dinantikan mungkin sama warga Bapak ya Pak ya, biar ketika warga Bapak laporan ke Bapak langsung direspon. Ini enggak, mana laporannya, nggak ada responnya, hah? Semuanya dilapor, Pak Dedi jalan kami rusak. Lah halo, lah sampean kan jadi kepala daerahnya toh Pak, kenapa harus lapor ke gubernur kami gitu ya Pak ya? Tapi nggak masalah, dengan tangan terbuka kami terima laporan Anda. Tapi Mbok Yo gitu ya, sebelum Anda berbicara janganlah ngonten segala macam, ini segala macam. Nggak Pak, sekarang kalau nggak ngonten nggak hidup Pak. Semuanya bisa mati, jalan rusak bisa mati, nggak akan dibenerin Pak. Berkat konten, berkat punya gubernur konten, semuanya jadi bagus, licin, kinclong. Nggak diem Pak, nggak mungkin orang-orang aduh gimana ya cara lapor jalan saya udah rusak. Nggak gitu Pak konsepnya Pak, harus dilapor di media sosial, bawa HP kemana-mana, kamera kemana-mana, baru semuanya terrealisasi. Sekarang itu di mana-mana zamannya era digital, zamannya Gen Z. Lah kalau Bapak nggak nerima warga Bapak buat melaporkannya melalui media sosial, buatlah Pak ya, buatlah wadah di mana warga bisa melaporkan. Tapi punten Pak, ngapunten nggih Pak nggih, itu harus diselesaikan, jangan cuma laporan doang, bertuliskan doang, diselesaikan nggak, ngedem iya nih gitu ya Pak ya. Jadi punten Bapak, tidak masalah sekarang seorang pejabat daerah itu bawa kamera kemana-mana, karena biar warganya tahu kalau yang megang, yang ada di kamera itu, ada di video tersebut adalah kepala daerahnya, bukan yang ditanyain gubernurnya siapa, nggak gitu Pak ya. Semuanya harus serba tahu ya Pak ya. Jadi kalau suruh diam, jangan pejabat itu harus datang ke daerah tuh diem, nggak usah pakai kamera bla bla bla. Boten Pak, nggak ada ceritanya kayak gitu Pak. Sekarang sudah beda eranya. Sekarang adalah era digital, era di mana mana kamera itu hidup ya Pak ya. Dengan kamera hidup semuanya jadi hidup. Kalau kameranya mati, jalan yang busuk sampai kapanpun akan tetap busuk. Tapi kalau dengan ada kamera yang hidup, jalan yang busuk bisa. Bapak dipilih oleh warga masyarakat Jawa Tengah itu untuk bekerja, untuk melayani masyarakat Jawa Tengah, untuk bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan, untuk bagaimana bisa memajukan Jawa Tengah, untuk bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat Jawa Tengah. Bukan malah menyinyir kinerja gubernur lain. Fokus saja pada Jawa Tengah Bapak. Ngoreksi ke wong liya Pak, awake dhewe wis rejo apa Pak kanggo Jawa Tengah kuwi. Ulang urusan baik kinerja batur Pak, uruskan rakyat Bapak, rakyat Jawa Tengah Pak, karena Jawa Tengah masih banyak sekali yang harus dibenahi Pak. Secara potensi Jawa Tengah itu memiliki banyak sumber daya alam yang apabila dikelola dengan baik, Jawa Tengah akan maju. Bapak sudah berbuat apa untuk Jawa Tengah Pak? Seharusnya itu yang harus jadi landasan Bapak untuk meningkatkan kinerja Bapak dalam membangun Jawa Tengah. Saya yakin Jawa Tengah itu bisa lebih maju Pak. Bapak sibuk menertawakan gubernur lain, sementara rakyat Bapak menertawakan Bapak. Ingat Pak ya, KDM sibuk ngurusin Jawa Barat, KDM sibuk ngurusin warga Jawa Barat, KDM sibuk ngurusin bagaimana caranya untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Tapi kok Bapak malah sibuk ngurusin gubernur konten, bukan sibuk ngurusin rakyat. Nyuwun sewu, nyuwun ageng pangampunten ji Pak. Saya yakin Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi juga orang yang baik. Ayo Pak, bangun Jawa Tengah. Saya yakin Jawa Tengah bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Terima kasih. Nah, anu dirasa aing Ahmad Lutfi mah Gubernur Jateng sentil KDM memanipulasi anggaran, makanya jalan jadi bagus. Saya lain hayang nguruskeun batur, lain uruskeun Jawa Tengah teh. Kemarin nyebutkeun gubernur konten sama cenah manikot. Aing Muhammad Lutfi Gubernur Jateng tong make kudu nguruskeun batur, uruskeun tah provinsi maneh. Keun we provinsi batur mah. Ari maneh arek neangan naon? Sisuk aing nanya maneh arek neangan naon? Arek neangan suara ke 2028.
lieur sia mah banget hurung mah